Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan dan melanjutkan apa itu kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kita akan memasuki bagian identifikasi pelanggaran prosedur K3. Jadi, K3 itu memiliki sebuah prosedur. Jika kalian harus mentaati prosedur yang ada di tempat kerja, kalian juga akan menemukan prosedur pelanggaran apa saja yang tidak boleh dan apa saja yang boleh dilakukan. Nah, di sini terdapat beberapa aspek dari ergonomis yang harus dipertimbangkan, antara lain sikap dan posisi kerja. Beberapa jenis pekerjaan akan memerlukan sikap dan posisi tertentu yang terkadang-kadang cenderung tidak mengenakan dan kadang-kadang juga berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, seperti kalian di laboratorium, kalian sedang membuat suatu program atau suatu lembar kerja, kalian harus berdiri tegak menatap layar komputer atau layar laptop dengan posisi badan yang tegak lurus dan kepala tidak terlalu tunduk dan tidak terlalu mengarah ke sesuatu yang selain daripada layar. Nah, yang B, antropometri dan dimensi ruang kerja. Persyaratan ergonomis mensyaratkan agar supaya peralatan dan fasilitas kerja sesuai dengan orang yang menggunakan, khususnya menyangkut dimensi ukuran tubuh. Antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran, yang dapat didefinisikan sebagai satu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Kita kembalikan lagi ke sikap dan posisi kerja. Maksud dari antropometri ini adalah satu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Nah, jadi di dalam kesehatan keselamatan kerja ini, di K3 ini, setiap tempat lapangan kerja pasti dia ada yang namanya wawancara. Nah, dari wawancara itu manajer akan melihat atau direktur akan melihat postur tubuh kalian. Kalau misalnya tubuh kalian seperti ini, kalian harus bersikap seperti apa di depan komputer, atau cara duduk kalian itu harus seperti apa agar pada saat kalian sedang melakukan suatu pekerjaan, sikap dan posisi tubuh kalian yang cenderung tidak enak atau lelah itu harus menjadi hal yang tidak terlalu mengganggu pada saat kalian bekerja. Selanjutnya, data antropometri yang akan digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian kegunaannya. Beberapa faktor yang secara otomatis mempengaruhi tingkat kenyamanan pengguna fasilitas kerja, yaitu umur. Yang A, yang B, jenis kelamin. Setelah itu, satu, suku bangsa. Yang kedua, posisi duduk. Nah, maksud dari umur ini adalah dimensi tubuh kalian pada saat kalian umur 20-an tahun, sebelum mencapai umur 20 tahun, tubuh kalian akan terus mengalami perkembangan hingga umur 20. Jika kalian sudah memasuki umur 20 tahun, maka massa dari tubuh kalian itu tidak akan lagi bisa berkembang, malah akan mengakibatkan penurunan. Itu makanya jika ada seseorang yang bekerja di kantoran atau memang menatap komputer terlalu lama, dia akan merasakan lelah yang berkepanjangan, yang itu seperti tadi contoh yang sikap dan posisi kerja itu tadi. Kalian akan merasakan kurang enak dan kadang-kadang juga harus berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Pada saat kalian menghadap laptop atau komputer yang terlalu lama, kalian akan merasakan punggung atau massa tubuh kalian itu mengalami penurunan. Nah, jenis kelamin.
dimensi ukuran tubuh laki-laki sama perempuan itu adalah berbeda. Maka dari itu, sikap dan posisi tubuh yang harus kalian lakukan pasti berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang di bagian suku bangsa kita, contohnya kayak misalnya setiap suku bangsa memiliki kekhasan dimensi fisik berbeda-beda. Jadi setiap negara dan setiap kota juga memiliki dimensi fisik yang berbeda-beda. Contohnya seperti kita sesama Asia. Contohnya Jepang dan Indonesia, sama-sama Asia, tapi massa tubuhnya juga berbeda-beda. Tergantung bagaimana ruang lingkup perkembangan sosialnya. Nah, posisi tubuh. Sikap atau posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh. Oleh sebab itu, posisi tubuh ideal harus diterapkan untuk sebuah survei pengukuran dalam kaitan posisi tubuh, yaitu tubuh kalian ada yang jika bertubuh seperti ini, maka dia akan ditempatkan di tempat seperti ini. Nah, dia itu seperti itu maksudnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tugas. Saya mau kalian lakukan seperti biasa, dikumpulkan setiap hari Sabtu. Tugasnya hanya satu, tuliskan beberapa contoh program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendukungnya prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kalian tuliskan tanggal, nama, kelas, dan mata pelajarannya. Hari Sabtu dikumpul seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.